Sehingga hari ini datang berbagai kelompok pun di Riau ini, asal dia dengan kelompok dia kemudian tidak mengklaim, tidak menuduh orang salah, tidak ada masalah. Buatlah, kalian mau keyakinan apa, buatlah. Tapi kalian fokus dengan kalian, tak mengganggu orang, tak mengusik orang. Karena orang 70 tahun ibadah, tiba-tiba dibilang bid'ah, tiba-tiba dibilang tak sesuai dengan sunnah. Apa tak meradang orang sudah 70 tahun tu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang bertanya, itu Ustaz pembagian-pembagian itu dasarnya apa? Itu adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Rasul langsung menjelaskan. Sehingga ini kok dapat 1/5, itu anak yatim, orang miskin kan enggak ada terlibat sama sekali, kok dapat sekian. Itu penjelasannya Al-Quran dan Sunnah. Di antara contoh misalnya tentang fai' ini. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Disebutkan untuk Allah, untuk Rasul, untuk zawil qurba, keluarga Rasul, untuk yatim, miskin, ibnus sabil, disebutkan. Maka dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kok angkanya 4/5, kok angka 1/5, itu Quran dan Sunnah menjelaskan seperti itu. Maka sering saya jelaskan di sini, kajian fikih itu sumbernya kita tahu bahwa ini halal, ini haram, dapat 1/4, 1/3, 1/2 dan seterusnya. Itu dasar pertamanya penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Makanya jangan diadu antara fikih dengan Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena fikih penjabaran, penjelasan Al-Quran dan Sunnah dalam ranah amaliyah. Akidah, penjelasan, penjabaran Quran dan Sunnah ranahnya keyakinan. Tasawuf, akhlak, penjabaran Quran dan Sunnah ranahnya akhlak, ranahnya tasawuf, ranahnya tentang bagaimana membersihkan hati. Jadi jangan diadu mau ikut fikih atau ikut Quran dan Sunnah. Ngikut fikih itu ikut Quran dan Sunnah. Justru ngikut Quran dan Sunnah itu yang benar, dengan ngikut fikih, ngikut akidah, ikut tasawuf. Kalau langsung ikut Quran dan Sunnah, pertanyaannya, Anda bisa apa? Sementara fikih, ini kajian orang yang pakar terhadap Quran dan Sunnah dalam ranah fikih. Sehingga ketika mengkaji dia punya alat. Apa alatnya? Ilmu. Ilmunya punya standarisasi. Sehingga disebut orang yang mampu itu mujtahid. Orang yang tak mampu, dia tidak disebut mujtahid. Tugas yang tidak mujtahid, ikut mujtahid. Karena mengamalkan Quran dan Sunnah itu caranya dua saja. Amalkan langsung. Karena punya ilmu. Karena kita paham. Karena punya alatnya. Kalau tak bisa, secara tidak langsung. Bagaimana tidak langsung? Ikut orang yang paham. Tidak ada cara ketiga. Sudahlah tidak paham, tidak ikut orang yang paham. Gimana? Bak kata awak lah. Tahu bak kata awak tu? Ikut nafsu. Sehingga penafsirannya aneh-aneh. Kenapa? Dia tak pakai kaedah. Dia tak pakai ilmu untuk mengenali pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau orang ingin menjabarkan Quran dan Sunnah, dia mesti punya ilmu mustalah hadis, punya ilmu usul fikih. Mustalah hadis itu ilmu untuk validasi data. Betul tidak begini dari Rasul? Hadisnya sahih atau tidak? Kalau sahih bisa jadi hujjah atau tidak? Karena tidak semua sahih bisa jadi amal. Ada hadis sahih tak bisa diamalkan. Sehingga Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dalam ilmu hadis, ada hadis sahih tak bisa diamalkan. Betul bahwa yang diamal itu mesti hadis sahih, tapi ada hadis sahih yang tak bisa diamalkan. Makanya
Dalam mengkaji ilmu itu mesti orang pakarnya yang mengkaji supaya kesimpulan benar. Karena dalam setiap kaidah itu selalu ada mustasnayat, pengecualian. Tidak semua kaidah itu mesti diterapkan sebagaimana konsep dasarnya, konsep baku. Kadang-kadang ada pengecualian. Bahwa kasuistik tertentu tak bisa diterapkan. Ketika kita sudah valid data kita, ini ayat Qur'annya, ini hadis Nabi. Mengelolanya, menyimpulkan, ini halal, ini haram, ini halalnya mubah, ini halalnya makruh, ini halalnya wajib, ini halalnya sunnah. Yang halal saja itu yang boleh saja 4. Ada yang mubah, ada makruh, ada sunnah, wajib. Saya tanya, yang 4 ini boleh dibuat atau tidak? Makruh boleh dibuat atau tidak? Boleh. Siapa bilang makruh tak boleh dibuat? Tapi ditinggalkan lebih baik. Saya ulang. Makruh boleh dibuat atau tidak? Boleh. Yang tak boleh dibuat itu haram. Makruh boleh dibuat. Mubah? Boleh. Sunnah? Masa sunnah tak boleh dibuat? Wajib? Harus dibuat. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sadar 5 hukum yang kita punya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, 4 boleh, 1 yang tidak. Saya ulang, dari yang 5 tadi, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, 4 boleh, 1 yang tidak. Ngerti? Makruh boleh atau tidak? Mubah boleh atau tidak? Sunnah boleh atau tidak? Wajib boleh atau tidak? 4 dari 5. Sehingga turun dari itu juga, kalau ada sebuah pekerjaan atau sebuah keadaan tak dijelaskan Rasul boleh atau tidak dibuat, potensi bolehnya lebih besar daripada tak bolehnya. Karena hukum syariat yang kita kenal sehari-hari, 5 hukum tadi, 4 boleh, 1 yang tidak. Kira-kira kalau ditanya, Rasul pernah tidak pengajian membuatnya rutin setiap Ahad pagi, Rabu malam ngajam? Itu meskipun Rasul tak ada hadis penjelasan itu, tapi potensi bolehnya dibanding tak bolehnya 4 dibanding 1. Paham? Begitu nalarnya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Jadi faid tadi, kemudian salab tadi, ghanimah tadi, dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Maka semua yang kita buat, amaliyah kita, salat, kurban, kan kurban sekarang ni, dalil utamanya Quran dan Sunnah. Lalu, kenapa Ustaz? Tak semua penjelasan itu ada dari dalil Quran dan Sunnahnya. Quran dan Sunnah ini Bapak Ibu dalil kaedah pokok. Tapi terjadi dalam amaliyah kita buat, itu bisa saja berkembang setiap zaman. Contoh, dulu orang kalau kurban, dia sembelih sendiri. Enggak ada panitia kurban. Sehingga enggak timbul pertanyaan, gimana hukumnya panitia kurban memasak daging kurban? Enggak timbul pertanyaan, gimana hukumnya kalau panitia dia pergi ke tukang jual sapi, karena dia pandai nego, harga yang ditetapkan 18 juta, dia cuma membeli 17 juta. Sejuta selisih harga karena pandai nego. Sejuta ini untuk siapa? Karena pandai nego pengurus, untuk pengurus, atau untuk pemilik kurban yang diwakilkan pembeliannya oleh pengurus. Enggak timbul pertanyaan itu. Kenapa? Yang berkurban beli sendiri. Timbul lagi pertanyaan, Ustaz, kita pakai tenda, pakai kantong kresek, pakai berbagai banyak aksesoris untuk bisa mengurus kurban ni, sehingga bisa terbagi pada orang. Dari mana diambil uangnya Ustaz? Tak timbul pertanyaan itu. Kenapa? Dulu tak ada orang seperti itu kurban. Siapa yang mau kurbannya, kurban urus sendiri. Sembelih sendiri, bagikan sendiri. Maka Bapak Ibu, ada yang perlu diketahui juga. Dalam kita menyembelih hewan kurban itu ada 2 ibadah sekaligus. Sekadar menyembelih hewan kurban, sudah dapat kita ibadah kurban. Yang kedua, bersedekah dengan daging kurban. Saya tanya, orang sedekah dengan daging tadi 7 kilo dengan 1 kilo, pahalanya sama atau tidak? Kan kambing kalau kita sembelih, itu kan kalau dibersihkan,
Kira-kira berapa Pak Imam? Satu kambing itu Pak Imam. Yang umum lah. 9 kilo. Kita kasih untuk, kita ambil 7 kilo. Untuk orang berapa? 2 kilo. Yang sebagian, kita ambil cuma, anggaplah segenggam. Segenggam itu anggap setengah kilo lah. Berapa yang kita kasih ke orang? 8,5. Kira-kira pahala sedekahnya lebih besar mana? Dikasih 8,5 atau kasih 2 kilo? Kok payah berlogikanya? Ada serapan bagi ini Pak. Agak payah orang jawab. Mana yang besar pahala ngasih 8,5 kilo dengan 2 kilo itu? 8,5. Sehingga kalau nanti ada panitia kurban bilang, kurban tempat kami aja lah. Kalau kurban tempat kami, peserta kurban dapat sepertiga daging. Dapat 7 kilo. Kira-kira peserta kurban milih yang dapat 7 kilo atau dapat 2 kilo? Paham pertanyaan saya nih? Ada panitia kurban, katakanlah Nurul Fajar. Kata Nurul Fajar, jamaah RW berapa Pak? RW berapa sini? RW 4. Jamaah RW 4, kalau kurban Nurul Fajar saja. Kenapa? Karena kalau peserta kurban dapat sepertiga daging. Sehingga setelah disembelih ya, hewan kurban tadi 9 kilo Pak Imam ya. Orang peserta kurbannya dapat 3 kilo. Yang lain ya 6 kilo, tadilah bagi sama-sama. Kira-kira peserta kurban lebih memilih kurban yang dapat sepertiga tadi atau dapat yang segenggam daging? Kalau yang mencari daging dapat sepertiga. Kalau yang mencari sedekah, kami tak dapat pun tak apa Ustaz. Ngerti? Kenapa saya bilang nih? Siapa nama Yoga? Di mana kampung? Bukan orang-orang Kuntuh. Saya pekan lalu ke Teluk Paman. Di Teluk Paman itu pengurus mulai mengadukan, Ustaz, gimana cara menyelesaikannya Ustaz? Ada satu musola, dia mengiming-imingi peserta kurban, kurban tempat kami aja lah. Nanti dapatnya, kalau satu kambing dapat 7 kilo. Ditanyakan ke kita. Maka jawabannya, sah kurban dia, sah. Boleh dapat 7 kilo? Boleh. Cuma kalau sedekah, banyak mana pahalanya dapat 7 kilo, dapat memberikan ke orang 2 kilo, dengan 8,5 kilo. Itu yang saya maksud tadi. Karena sudah ada masjid, ada musola, bagian dari cara marketing dia agar banyak hewan kurban di situ. Kalau di tempat kami, peserta kurban dapat dagingnya banyak. Kira-kira ibu-ibu suka daging banyak atau dapat sedikit, Bu? Tapi perlu diingat, sedekahnya sedikit, daging dapat banyak. Gitu. Kan sudah menjadi hukum alam. Banyak keluar, banyak imbalan. Tidak masuk akal. Pengorbanan sedikit, pahala pengen banyak pula. Gitu Bapak Ibu. Ini saya jelaskan karena mungkin belum pernah dengar masalah ini. Tapi ini Bapak Ibu perlu tahu bahwa ketika kita kurban ada dua sekaligus yang ada di situ. Satu, sekedar melaksanakan kurban, artinya asal kita menyembelih, tidak kita bagikan daging, kita disebut berkurban. Kita ambil semua daging itu, tapi tidak kita kurban, kita terhitung orang kurban. Tapi setelah kurban daging tadi disedekahkan, itu pahala yang lain. Makanya orang yang berkurban itu sunnah hukumnya dia ikut juga memakan daging kurban. Sekedar memakan saja, bukan harus. Dan nanti kalau dia ngambil bagaimana? Boleh dia ambil, kalau dia ingin ambil sebaiknya sepertiga aja dia ambil, 2/3-nya dia bagikan. Begitu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ikut kurban, mengikut sunnah Rasul, ikutlah untuk makan meskipun sedikit. Ambil agak sedikit peserta kurban tadi. Ustaz, kami serahkannya semua. Bagus. Ustaz, kami ingin ambil sedikit, boleh. Biar dapat pula kami barokahnya Ustaz. Karena dalam Al-Quran kata Al-Quran, wal budna ja'alnaha lakum. Hewan-hewan onta yang disembelih itu ja'alnaha lakum. Kami jadikan untuk kalian. Untuk kalian pertama, kalian peserta kurban yang pertama dapat.
Dan ketika Nabi melaksanakan hadyunya saat berangkat ke Makkah, menyembelih 100 ekor, 63 ekor beliau sembelih, 37 Sayyidina Ali, begitu tersembelih, masing-masing beliau ambil sikit-sikit, dimasukkan ke dalam apa kancah apa namanya, Pak? Masak untuk apa tu? Orang baralik tu. Ya kuali besar tu. Kancah Pak Imam. Masuk dalam kancah tu, diambil masing-masing. Semuanya diambil oleh Rasul. Rasul makan, sahabat makan. Yang kurban tadi Rasul. Oleh Rasul diambil sebagian-sebagian. Maka sunnah orang yang berkurban ikut mencicipi sebagian daripada hewan kurban dia. Itu. Jadi perlu dilapangkan sedikit pikiran kita tentang pelaksanaan kurban. Sehingga kalau ada orang kurban, dia aja makan semua daging Ustaz, boleh sah kurban dia. Tapi sedekah dia tak sama dengan orang yang membagikan daging dia untuk masyarakat banyak. Jadi balik kepada pangkal tadi, penjelasan seperti ini itu tak ada dahulu. Sehingga bagaimana ulama menyelesaikan? Ulama mesti menjawab masyarakat. Karena kalau tak jawab masyarakat, tak ada yang menjawab. Sementara ini masalahnya masalah hukum. Dia akan bertanya ini halal atau haram, boleh atau tidak. Maka perlu dijelaskan. Di situ muncul ijtihad. Maka ijtihad tadi, dia mengkajinya berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Tak dapat dia mengambil dari kias, tak dapat dia mengambil dari ijma', tak dapat dia bersandar kepada masalah mursalah. Saya pernah menjelaskan di sini bahawa ada dalil itu dari Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma', ada kias, kemudian ada uruf, ada masalah mursalah, ada al-istishab dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pentingnya setiap hukum, setiap pekerjaan agama dibuat umat ini, dalil pertamanya Al-Quran dan Sunnah. Tapi perlu diingat setelah itu, pengkajian, pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, para pengkajinya mungkin sama, mungkin beda. Hasil kesimpulannya. Sama orang kampus, ada sebuah objek dikaji. Suruh mereka 10 profesor mengkaji. Metode ilmiahnya dikasih tahu. Semuanya dengan metode yang sama, belum tentu hasilnya sama. Kenapa? Allah kasih nalar, kasih otak, kasih akal kepada manusia tak sama. Cara bisa sama. Tapi hasil belum tentu sama. Ya anggaplah kayak kita berangkat ke satu tempat, kendaraannya sama-sama. Mereknya sama, dibelinya sama, tipenya sama. Tapi kepandaian supir belum tentu sama. Sehingga meskipun kendaraannya tipe tinggi, lawannya tipe rendah, tapi karena lawannya pandai, dia bisa menang dibanding yang punya tipe tinggi. Kenapa? Allah kasih ilmu setiap orang tak sama. Cara bisa sama. Itulah metodologi itu. Itulah manhaj itu. Itulah mazhab itu. Bisa sama. Tapi hasil bisa tak sama. Maka kemudian kalau ditanya lagi, Ustaz, kok bisa orang satu manhaj, satu mazhab, tapi beda-beda hasilnya? Bisa. Kenapa? Seperti tadi. Allah kasih tak sama hasil. Maka bisa saja di Masjid Nurul Fajar pengurusnya satu organisasi, tapi kesimpulan atau penilaian terhadap satu masalah yang sama belum tentu sama. Betul tidak Pak? Sehingga kita kadang-kadang perlu rapat. Dalam rapat pun kadang-kadang sepakat, kadang tak sepakat. Itu sudah hukum alam manusia begitu. Tak bisa kita paksakan. Maka berbeda itu adalah suatu kemestian. Suatu hukum alam yang tak bisa dibantahkan. Sehingga yang terbaik dalam berbeda itu apa? Sikap kita mampu menerima orang berbeda. Karena perbedaan itu tak bisa dihilangkan. Sudah hukum alamnya begitu. Dan itu satu sisi rahmat. Dengan berbeda itu, kita punya banyak opsi. Punya banyak alternatif. Punya banyak ide dalam menyelesaikan masalah di hadapan kita. Maka rahmat perbedaan umat itu. Bukan menjadi masalah. Ia menjadi masalah kalau hati sempit. Sehingga berbeda itu, saya sering sampai sini, tidak ada masalah. Kita yakin, amalkan yang kita yakin, orang yakin, amalkan dia yakin, tidak ada masalah. Yang masalah bila keyakinan kita diganggu oleh orang dianggap itu pasti salah. Itu pasti tak sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya, kamu pasti benar, pasti sesuai sunnah. Tak bisa ada jaminan juga.
Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti dalam mengkaji masalah agama itu punya kelapangan hati untuk sama dan berbeda dengan orang. Sehingga hari ini datang berbagai kelompok pun di Riau ini, asal dia dengan kelompok dia kemudian tidak mengklaim, tidak menuduh orang salah, tidak ada masalah. Buatlah, kalian mau keyakinan apa, buatlah. Tapi kalian fokus dengan kalian, tak mengganggu orang, tak mengusik orang. Karena orang 70 tahun ibadah, tiba-tiba dibilang bid'ah, tiba-tiba dibilang tak sesuai dengan sunnah. Apa tak meradang orang sudah 70 tahun tu? Kira-kira Pak Imam? Nah, orang mau ni Pak Imam? 190 nampaknya. Oh. Baru kemarin lahir. Baru kemarin ulang tahun. Macam Pak Imam ini sudah belum ada terbayang orang Nurul Fajar akan di sini dia jadi imam beliau. Tiba-tiba datang orang sekarang, "Oi Pak Imam, bid'ah je kerja Pak Imam ni." Apa nak mengamuk Pak Imam? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan setiap kita mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dengan jalur, dengan guru, dengan metode yang kita ikuti, tidak ada masalah. Tapi jangan paksakan kita pasti benar, orang pasti salah dan sebaliknya. Karena orang tak ada yang bisa dan lapang dadanya untuk seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Dah bisa solat isyraq, Pak? Tak ada pertanyaan? Kalau tak ada, saya cukupkan. InsyaAllah kita sambung di kesempatan akan datang, masuk pembahasan tentang jizyah. InsyaAllah. Mudah-mudahan badan sehat, umur panjang. Jumpa kita hari Rabu malam. Saya Rabu kemarin tak dapat hadir karena sedang ada tamu di Nurul Azhar. Ada syekh dari Mesir sedang kami undang. Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu pagi. Sabtu pagi ke Sumbar, sekarang sedang di Sumbar sampai Senin sore. Senin sore balik Jakarta, hari Selasa terbang ke Kairo. Alhamdulillah kita punya kesempatan untuk membuat majelis ilmu sehingga para ustadz ni Bapak Ibu mau mengaji itu payah. Siapa dia mau mengaji? Sehingga setiap kerja ini tiap saat mengeluarkan aja. Baca buku, ngajarkan ceramah. Masuknya tak dapat dia masuk. Maka kita undang syekh dari Mesir, para ustadz kita undang. Ada sekitar 110 orang kemarin yang ikut. Makan 3 kali sehari kita sediakan. Karena asrama santri itu belum penuh, kita pakai asrama santri. Semua kebutuhan makan, istirahat, kemudian buku kita sediakan. Dan mereka tak membayar dalam mengikuti daurah. Alhamdulillah. Sehingga banyak yang mereka merasa selama ini tak punya media untuk belajar, bisa belajar. Sehingga bersyukur sekali bisa belajar. Ada yang datang dari Kalimantan Timur. Ada yang datang dari Lampung. Dari Palembangnya saya ingat 3 orang datang. Belum datang lagi dari Pameraan, Padang Lawas ke sana itu pada mana Pak? Pameraan itu apa? Santan Darussalam Pameraan itu apa nama kampung enggak besar itu? Padang Lawas bukan? Masih kawasan Padang Lawas. Dia agak ke dalam, agak ke hutannya. Datang orang ke sini. Dari Sumbar datang, dari Pariaman datang, dari Bukit Tinggi, Payakumbuh. Payakumbuh dekatlah, tapi datang dari Pariaman, datang dari Solo. Kemudian datang dari Tembilahan. Tembilahan itu meskipun Riau, tapi lebih lama perjalanan dibanding dari Payakumbuh. Ya kan? Meskipun Riau juga, lebih panjang perjalanan orang Tembilahan ke Pekanbaru dibanding orang Payakumbuh ke Pekanbaru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ini diberikan Allah nikmat untuk bisa belajar terus, karena kalaulah kita jujur, banyak yang kita tak tahu dibanding yang kita tahu. Setelah tahu rupanya merasa lebih banyak lagi yang tak kita tahu dibanding yang kita tahu. Mudah-mudahan kita istiqomah, bisa belajar, paham tak paham belajar aja dulu. Bisa mengamal atau tidak urusan lain, belajar aja dulu. Karena dengan belajar yakin kita. Dengan yakin tenang beramal, sehingga ketika beramal itu tak ada rasa was-was dan ragu serta takut dimain-mainkan syaitan. Maka Bapak Ibu akan temukan ada orang was-was dalam ibadah itu. Ada yang ngadu ke saya, anak dia kalau sudah kotor tangan dia, menyuci tangan itu sampai 5 jam. Dan bapak atau ibunya suruh nunggu dia 5 jam itu. Membantu dia menuangkan air. Bayang 5 jam, basuh tangan cuma. Belum sholat lagi. Ini terjadi bukan baru. Dan katanya, dia tidak akan yakin dia bahwa kerjaan dia salah ni sampai dia jumpa Ustaz Somad.
Ini Sok Somad yang bisa menjelaskan, kata dia. Entahlah kalau jumpa Sok Somad nanti selesai itu tidak. 5 jam, Pak. Ada WA-nya di saya. Dan sudah jumpa bapaknya dengan saya. Minta Ustaz, tolong nanti kalau bisa jumpa dengan Sok Somad. Anak saya begini, Pak Ustaz. 5 jam basuh tangan. Terbayang? Umur 30 tahun. Perempuan. Nah, jadi ini realita-realita umat. Itu karena was-was. Dan dimainkan oleh syaitan was-was dia. Sehingga tak yakin dia basuh tangan dia itu. 5 jam. Apalah 5 jam itu dia buat tuh. Saya jangankan berdiri 5 jam. Membayangkan 5 jamnya. Dah capek saya. Kan tak mungkin 5 jam itu dia sambil tiduran 5 jam basuh tangan tuh. Kalau capek dia paling dia jongkok, paling dia duduk. Tapi kan 5 jam itu capek gitu. Itu real terjadi. Dan karena sekarang kemarin itu dia sudah jumpa Sok Somad karena beliau Sok Somad kurang sehat, tak bisa bicara banyak. Sehingga minta tolong agar waktu lain tolong jumpakan lagi. 5 jam. Real di Pekanbaru. Kita tak cerita di Eropa, tak cerita Amerika, Pekanbaru. Maka Bapak Ibu, mari kita syukur nikmat belajar, ajak anak turunan kita agar belajar sehingga beramal ini tenang, tak terjadi hal-hal was-was seperti itu. Terima kasih. Banyak maaf salah dan kurang. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.